Selamat pagi, nama Putri Ayu, NPM 20105067, kelas 2020C. Kurikulum Montessori. Sejarah singkat. Maria Montessori lahir di Italia pada tahun 1870 di Caerphilly, sebuah provinsi kecil di kota Ancona. Karena sebagai anak muda, dia mempunyai bakat yang besar pada matematika. Meski orang tuanya ingin Maria menjadi guru, dia justru memutuskan untuk menekuni bidang engineering. Kemudian, dia memutuskan untuk menekuni bidang kedokteran pada tahun 1896. Setelah lulus dari sekolah kedokteran, Maria bekerja di klinik Psikiatrik Universitas Roma dan pekerjaannya berhubungan dengan masalah cacat mental. Ini sangat membantu dalam menuangkan gagasan-gagasan pendidikan pada masa yang akan datang. Pendekatan kurikulum Montessori. Dalam pendekatan kurikulum Montessori, lebih menekankan pentingnya arti disiplin dalam awal pembelajaran anak-anak tanpa mengurangi aktivitas-aktivitas. Adapun dalam kurikulum Montessori, area yang menjadi pusat perhatian yaitu latihan kehidupan praktis (LKP). Pada tahap perkembangan anak usia dini 3-6 tahun merupakan fase anak yang mempunyai keinginan yang kuat untuk meniru gaya atau perilaku orang dewasa. Misalnya, anak-anak dapat menirukan pekerjaan di dalam rumah seperti menyapu dan membersihkan tempat tidur. 2. Penginderaan. Anak-anak dapat belajar melalui penginderaan di mana mereka bisa menilai, memisahkan dan membedakan tinggi, berat, dan warna dan lainnya. B. Karakteristik dan keutamaan kurikulum Montessori. Metode Montessori menyatakan bahwa kurikulum harus didasarkan pada sebuah pengetahuan ilmu pendidikan yang sejati. Anak-anak di dalam lingkungan ini bebas melakukan eksplorasi dan memilih berbagai bahan yang digunakan dalam kegiatan mereka. C. Peran guru dalam kurikulum Montessori. Sekolah Montessori menekankan peran guru sebagai panduan. Tugas guru adalah mengamati anak dan memperkenalkan materi pembelajaran pada waktu yang tepat, bukan sekadar pelajaran atau penjelasan teori belaka tanpa praktik langsung. Misalnya, guru memerintahkan anak-anak untuk memberi warna pada gambar binatang dan anak-anak mengikuti perintah tersebut dengan baik. Kurikulum Bank Street. Sejarah singkat. Bank Street salah satu institusi pendidikan yang diperkenalkan pada awal tahun 1800-an. Model ini terkenal setelah dikembangkan oleh Lucky Sparkwe Mitakel pada tahun 1878 sampai 1967 dan selanjutnya dikembangkan oleh Carolina Peat Harrier Jones di Amerika. Pada model Bank Street adalah anak-anak merupakan pembelajaran, pencobaan, penjajahan, dan artis yang aktif. Anak-anak belajar dalam interaksinya dengan lingkungan. Kurikulum dalam pendekatan Bank Street adalah terfokus pada tema yang menarik. Anak tidak diberi kebebasan untuk memilih pelajaran. Prinsip kurikulum Bank Street. Bermain. Ketika bermain akan memunculkan interaksi antara guru dan anak atau antara orang tua dengan anak. B. Karakteristik dan keutamaan Bank Street. Perkembangan bukan sesuatu yang terjadi pada anak-anak, melainkan hasil dari interaksi anak di dunia, orang tua dengan anak. B. Karakteristik dan keutamaan Bank Street. Perkembangan bukan sesuatu yang terjadi pada anak-anak, melainkan hasil dari interaksi anak di dunia sosial dan fisik. Dalam pandangan anak, perhatian diberikan pada pengembangan. 1. Kompetensi. Bagaimana individu menggunakan keterampilan dan pengetahuannya dalam kehidupan. 2. Individualitas. Menekankan fungsi kemandirian, kemampuan untuk membuat pilihan, mengambil inisiatif, risiko, dan kegagalan. 3. Sosialisasi. Ada 2 tingkat. Pertama berkaitan dengan kontrol dan memikir ulang, adaptasi. 2. Tingkat yang kedua adalah hubungan dengan orang lain yang ditandai dengan kepedulian, kejujuran, tanggung jawab, dan kerjasama. C. Peran guru dalam pendekatan Bank Street. Ruang kelas adalah situasi belajar di mana guru menjadi mata rantai antara dua minat dan pengalaman pribadi anak. Peran guru di dalam model Bank Street. Peran guru antara lain menciptakan lingkungan belajar fisik dan psikis, membangun suasana saling mempercayai antara guru dan murid dan antara murid. 3. Memilih dan menyusun benda-benda yang membangkitkan inisiatif dan kemandirian anak.
Kurikulum Regio Ilmiah, sejarah singkat. Kurikulum Regio Ilmiah diberikan oleh Yoris Melaguzzi dan para orang tua di kota Italia di bagian utara. Setelah terjadinya Perang Dunia Kedua sampai sekarang, Regio Ilmiah adalah nama kota kecil di Italia Selatan. Regio Ilmiah menciptakan kondisi pelajaran yang akan mendorong untuk membangun kekuatan berpikir sendirinya melalui komunikatif dan berpikirnya. Kurikulum Regio Ilmiah, sebuah kurikulum yang muncul adalah salah satu yang dibangun berdasarkan kepentingan anak-anak. Kurikulum ini bertujuan untuk kemajuan purposif tetapi kurang ruang lingkup dan urutan. B. Karakteristik kurikulum Regio Ilmiah: mengkomunikasikan kekuatan ide-ide dan hak-hak anak, potensi dan sumber-sumber yang sering kali terabaikan dan menjadikan topik utama dan nilai-nilai penelitian, observasi dan dokumentasi. Peran guru Regio Ilmiah. Peran guru Regio Ilmiah adalah peran guru dalam pendidikan dengan model pembelajaran Regio Ilmiah untuk membantu bagi anak dan pengalaman belajar anak, mendorong agar anak mengeluarkan ide-ide dan pemecahan masalah dan konflik, mengatur kelas dengan benda-benda yang ada di dalam kelas agar menjadi tempat yang menyenangkan, dan mengatur jenis barang-barang di kelas agar membantu anak-anak dalam membuat keputusan. Dan peran guru menjadi pendidik yang mendengarkan, mengamati, dan mendokumentasikan pekerjaan dan pertumbuhan anak. Kurikulum Highscope. 1. Sejarah singkat. Pendekatan ini dikemukakan oleh David Weikart yang pada awalnya bekerja di Dairy Project yang dikenal pada tahun 1962. Kurikulum tersebut melatih kemandirian dan rasa percaya diri pada setiap anak. Salah satu metodenya yaitu anak dibebaskan merencanakan kegiatan mereka sendiri dan orang dewasa. Dalam model Highscope, guru dan anak-anak yang memulai kegiatan, guru mengatur ruangan kelas dengan berbagai rutinitas sehingga anak-anak bisa merancang dan melakukan kegiatan yang mereka sendiri. Kurikulum Highscope memiliki poin penting yaitu kreativitas. Anak-anak dapat mengenali benda, bentuk, suara, bau, bermain peran, menggambar dan membuat model dari tanah liat, plastisin, dan bahan lainnya. Misalnya, anak-anak dapat bermain menirukan suara hewan. Karakteristik kurikulum Highscope yaitu metode belajar aktif. Pengalaman proses belajar aktif ini akan membantu anak-anak untuk membentuk pengetahuan mereka seperti belajar tentang konsep dan membentuk ide. Dengan sendirinya, dengan interaksi orang dewasa ke anak. Dengan adanya interaksi dengan anak-anak pada tingkatan, mereka dapat mencari tahu bagaimana cara berpikir dari masing-masing anak. Peran guru dalam kurikulum Highscope. Guru memegang peranan penting dalam kegiatan internasional untuk memilih materi yang tepat dan sejalan dengan perkembangan dan mendorong siswa untuk menerapkan pendekatan pemecahan masalah dalam belajar, merencanakan, melakukan, dan mengulang. Guru dapat membantu anak untuk memilih apa yang mereka lakukan setiap hari, melaksanakan rencana mereka, dan mengulang kembali yang telah mereka pelajari.